Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut materi dari kelompok 5 yaitu mengenai teknik pembelajaran IPA yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Monica Adela, yang kedua ada Heni Sekar Wahyuning Tias, yang ketiga ada Yulia Nurdiati Asma, yang keempat ada Edva Risma Nur Akhidatul Iza, yang kelima ada Wahyunita Yumarotin. Selanjutnya yaitu pengertian teknik pembelajaran. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan bahan-bahan pembelajaran yang telah dipilih untuk peserta didiknya. Teknik yang dipilih haruslah sesuai dengan pembelajaran yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang digunakan. Istilah teknik di dalamnya pembelajaran didefinisikan dengan cara-cara dan alat yang digunakan oleh guru dalam rangka mencapai suatu tujuan langsung dalam proses pembelajarannya. Macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama ada teknik diskusi. Diskusi ini sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih, bisa juga berkelompok. Biasanya komunikasi antara mereka atau kelompok tersebut merupakan salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Diskusi bisa berupa apa saja yang awalnya disebut dengan topik. Dari topik inilah diskusi berkembang dan berbincangkan yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut. Diskusi ditinjau dari tujuannya dibedakan menjadi yang pertama ada the social problem meeting, merupakan teknikal yang pembelajaran dengan tujuan berbincang-bincang menyelesaikan masalah sosial di lingkungannya. Yang kedua ada the open endment meeting, berbincang-bincang mengenai masalah apa saja yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari di mana kita berada. Yang ketiga yaitu the education diagnosis meeting, berbincang-bincang mengenai tugas atau pembelajaran untuk saling mengoreksi pemahaman agar lebih baik. Selanjutnya yaitu tujuan teknik diskusi. Yang pertama yaitu memotivasi atau memberi stimulasi kepada siswa agar berpikir kritis, mengeluarkan pendapatnya, serta menyumbangkan pikiran-pikirannya. Yang kedua yaitu mengambil suatu jawaban aktual atau satu rangkaian jawaban yang didasarkan atas pertimbangan yang sesama. Selanjutnya yaitu macam-macam teknik diskusi. Yang pertama yaitu ada diskusi informal. Diskusi informal merupakan diskusi dengan cara membagi kelas menjadi dua kelompok, yang pro dan kontra, yang dalam diskusi ini diikuti dengan tangkisan dengan tata tertib yang longgar agar diperolehkan kajian yang dimensi dan kedalamannya tinggi. Langkah-langkah dalam diskusi informal yang pertama yaitu menyampaikan problema. Yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga alternatif penyelesaian, yang keempat yaitu memilih cara penyelesaian yang terbaik. Yang kedua yaitu diskusi formal, merupakan diskusi yang pada pelaksanaannya diadakan secara resmi. Peserta diskusinya adalah orang-orang yang diundang untuk menghadiri diskusi yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Yang ketiga yaitu diskusi panel, merupakan diskusi kelompok kecil 3-6 orang yang mendiskusikan objek tertentu dengan cara duduk melingkar yang dipimpin oleh seorang moderator. Jika dalam diskusi tersebut melibatkan partisipasi atau audiens atau pengunjung disebut panel forum. Yang keempat yaitu diskusi simposium. Ialah diskusi yang berupa sebuah pertemuan ilmiah untuk mempertengah atau membandingkan berbagai pendapat atau sikap mengenai suatu masalah yang diajukan oleh sebuah panitia. Orang yang mengajukan prasaran yang dinamakan pemrasaran berkewajiban untuk yang pertama yaitu membuat makalah atau prasaran, yang kedua menempati waktu yang diberikan, yang ketiga yaitu menjawab setiap pertanyaan dengan singkat dan tepat. Kelebihan dan kekurangan teknik diskusi. Kelebihannya yaitu yang pertama terjadi interaksi yang tinggi antara komunikator dan komunikan. Yang kedua yaitu dapat membantu siswa untuk berpikir lebih kritis. Yang ketiga memotivasi atau memberi stimulasi kepada siswa agar berpikir kritis, mengeluarkan pendapatnya serta menyumbangkan pikiran-pikirannya. Kekurangannya yaitu ada dua. Yang pertama alokasi waktu yang sulit karena banyak memakan waktu, dan yang terakhir tidak semua argumen bisa dilayani atau diajukan untuk dijawab. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.
Teknik kerja kelompok. Teknik kerja kelompok adalah suatu cara mengajar di mana siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka bekerja bersama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh guru. Tujuan teknik kerja kelompok di antara lain adalah yang pertama, agar siswa lebih aktif tergabung dalam pelajaran mereka. Yang kedua, agar guru dapat lebih memperhatikan kemampuan siswa. Yang ketiga, agar para siswa bisa menggunakan keterampilan bertanya dalam membahas suatu masalah. Dan yang keempat, dapat mengembangkan bakat kepemimpinan para siswa serta mengerjakan keterampilan berdiskusi. Teknik penemuan atau discovery dan simulasi. Teknik penemuan merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud proses mental ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. Sedangkan prinsip ialah siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami mental itu sendiri. Guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Kelemahan teknik penemuan. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa proses mental itu terlalu meningkatkan proses pengertian saja. Yang kedua, teknik ini tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif. Yang ketiga, para siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental. Yang keempat, bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik iring ini kurang berhasil. Sedangkan kelebihan teknik penemuan ialah dapat membangkitkan kegairahan belajar pada diri siswa. Yang kedua, teknik ini mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, teknik ini mampu membantu siswa mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengarahan siswa. Teknik simulasi. Teknik simulasi merupakan cara mengajar di mana menggunakan tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksudkan dengan tujuan agar orang dapat menghindari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Dengan kata lain, siswa memegang peranan sebagai orang lain. Kelebihan teknik simulasi: yang pertama, dapat menyenangkan siswa. Yang kedua, untuk mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan yang sebenarnya. Yang keempat, mengurangi hal-hal yang verbalistik. Yang kelima, menumbuhkan cara berpikir yang kritis. Sedangkan kelemahan teknik simulasi yaitu: 1. Efektivitas dalam memajukan belajar siswa sebelum dapat dilaporkan oleh riset. Yang kedua, terlalu mahal biayanya. Yang ketiga, banyak orang yang meragukan hasilnya karena sering tidak diikutsertakan elemen-elemen pentingnya. Yang keempat, menghendaki pengelompokan yang fleksibel. Yang terakhir, menghendaki banyak imajinasi dari guru dan siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teknik inquiry. Inquiry adalah teknik pengajaran guru di depan kelas, di mana guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan. Kemudian mereka mempelajari, meneliti, dan membahas tugasnya dalam kelompok. Lalu dibuat laporan yang tersusun dengan baik. Kemudian didiskusikan secara luas atau melalui pleno sehingga diperoleh kesimpulan terakhir. Kelebihan teknik inquiry: yang pertama, mendorong siswa untuk berpikir dan atas inisiatifnya sendiri, bersifat objektif, jujur, dan terbuka. Yang kedua, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Yang ketiga,
dapat membentuk dan mengembangkan sel komsek pada diri siswa. Yang keempat, membantu dan menggunakan ingatan dan transfer pada situasi belajar yang baru. Yang kelima, mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Kelemahan teknik inquiry. Siswa perlu memerlukan waktu yang digunakan daya otaknya untuk berpikir, memperoleh pengertian tentang konsep. Teknik eksperimen dan demonstrasi. Teknik eksperimen merupakan salah satu cara mengajar di mana seorang siswa diajak untuk beruji coba dan mengadakan pengamatan, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Kelemahan dari teknik eksperimen yang pertama, siswa terlatih menggunakan metode ilmiah dalam menghadapi segala masalah. Yang kedua, mereka lebih aktif berpikir dan membuktikan sendiri kebenaran suatu teori. Yang ketiga, siswa dalam melaksanakan eksperimen selain memperoleh ilmu pengetahuan juga menemukan pengalaman praktis serta keterampilan menggunakan alat-alat percobaan. Kelemahan teknik eksperimen. Seorang guru harus benar-benar menguasai materi yang diamati dan harus mampu memanage siswanya. Yang kedua, memerlukan waktu dan biaya yang sedikit lebih dibandingkan yang lain. Teknik karya wisata. Teknik karya wisata merupakan teknik mengajar yang melaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar kelas untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Kelebihan dari teknik karya wisata. Yang pertama, siswa dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para petugas objek karya wisata, serta mengalami dan menghayati langsung. Yang kedua, siswa dapat melihat kegiatan para petugas secara individu atau kelompok dan menghayatinya secara langsung. Yang ketiga, siswa dapat bertanya, menjawab, menemukan sumber informasi. Yang pertama harus memecahkan segala macam persoalan yang dihadapi. Selanjutnya, siswa memperoleh bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman. Kelemahan teknik karya wisata, karena dilakukan di luar sekolah dan jarak yang cukup jauh, maka memerlukan transport yang mahal dan biaya yang mahal. 2. Menggunakan waktu yang lebih panjang daripada jam sekolah. 3. Biaya yang tinggi kadang-kadang tidak terjangkau oleh siswa, maka perlu bantuan dari sekolah. Teknik ceramah. Teknik ceramah adalah memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu. Dengan kata lain, teknik ini adalah sebuah teknik mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Teknik ini disebut dengan juga teknik kuliah atau teknik pidato. Kelebihan teknik ceramah, materi yang diberikan terurai dengan jelas. Kekurangan teknik ceramah, guru lebih aktif sedangkan murid pasif karena perhatiannya hanya terpusat pada guru saja. Murid seakan diharuskan mengikuti segala apa yang disampaikan oleh guru, meskipun murid ada yang bersifat kritis karena guru dianggap selalu benar. Yang terakhir, untuk bidang studi agama, teknik ceramah ini masih tepat untuk dilaksanakan, misalnya untuk materi pelajaran akidah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.